Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai akademisi, yaitu melaksanakan perkuliahan elemen mesin 1. Sebelumnya, saya kembali mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa agar selalu mematuhi protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terlepas dari apakah kita termasuk yang setuju atau tidak, karena patuh terhadap pemerintahan yang sah adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Referensi yang saya gunakan pada perkuliahan ini adalah yang pertama, Structural Welding Code yang dikeluarkan oleh America Welding Society atau AWS. Yang kedua adalah Welding Engineering. Itu adalah sebuah buku dari David H. Philip. Dan yang ketiga adalah SKKNI, Subbidang Pengelasan. Itu merupakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 98 Tahun 2018. Baik, sekarang kita memasuki pokok pembahasan yang pertama tentang teknik pengelasan. Secara garis besar, ada 4 teknik pengelasan dasar, yaitu yang pertama adalah groove weld, atau yang sering kita dengar dengan istilah las kampuh, di mana teknik groove weld ini nanti akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Dan jenis yang kedua adalah fillet weld atau las fillet yang ditunjukkan pada gambar ini. Yang ketiga adalah plug atau slot weld yang ditunjukkan pada gambar ini. Dan yang terakhir adalah spot atau seam weld atau yang sering disebut sebagai las titik yang ditunjukkan pada gambar ini. Namun nanti ke depan kita hanya akan membahas perancangan tentang kekuatan las, itu hanya masalah tentang las kampuh atau groove weld dan juga las fillet atau fillet weld. Teknik pengelasan dasar yang pertama adalah las kampuh atau groove weld. Las kampuh ini merupakan pengelasan pada benda kerja dengan terlebih dahulu ada persiapan kampuh atau groove atau yang sering kita kenal dengan istilah alur sebelum dilakukan pengelasan. Jadi sebelum adanya pengelasan harus dibuat kampuh dulu atau groove dulu. Las itu disebut dengan nama las kampuh atau groove welding. Bahan tambah yang akan diberikan nanti akan dicairkan bersama dengan logam induknya di dalam kampuh atau groove yang telah dibuat. Jadi nanti bahan tambahnya akan ditambahkan dan dicampurkan dengan logam induk di dalam kampuhnya. Misalnya pada bevel gear, bevel groove, pengelasannya akan terjadi di sini. Dan yang double bevel misalnya, maka kampuhnya ini dan pengelasannya akan ada di sini. Terus untuk yang V-groove juga sama. Nanti pengelasannya akan ada di sini. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, itulah las kampuh atau groove welding. Untuk lebih jelasnya kita menuju ke video berikutnya. Secara garis besar, untuk proses pengelasan pada alur atau groove yang cukup dalam, proses pengelasan kampuh itu akan dimulai dari pembuatan akar atau root. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian atau filler, atau ada yang menyebutnya sebagai hot pass. Dan langkah yang terakhir adalah penutup atau capping.
Teknik pengelasan dasar yang kedua adalah fillet welding. Sambungan las fillet atau fillet welding adalah pengelasan yang mempunyai bentuk sambungan mendekati bentuk segitiga. Dan simbolnya pun berbentuk segitiga. Jadi kalau kita lihat penampang hasil pengelasannya atau bentuk sambungannya adalah bentuknya mendekati segitiga seperti ini. Dan simbolnya pun berbentuk segitiga. Nah, seperti ini. Teknik pengelasan ini lazim dipakai untuk penyambungan T-joint maupun corner joint. Perbedaan dasar antara fillet welding dengan groove welding yang kentara sekali adalah bahwasanya di fillet welding ini tidak perlu adanya alur atau tidak ada persiapan bentuk groove ataupun alur untuk melakukan pengelasan ini. Berikut ini adalah contoh cuplikan video untuk fillet welding. Ya, di sini di video ini fillet welding digunakan untuk penyambungan T. Ya, tidak ada persiapan pembuatan groove atau alur, jadi langsung dilakukan pengelasan pada sambungan tersebut. Teknik pengelasan dasar yang ketiga adalah plug welding, atau ada juga yang menyebut sebagai las isi. Teknik las ini digunakan untuk menyambung dua plat tipis dengan cara melubangi salah satu plat yang akan disambung. Selanjutnya lubang tersebut diisi dengan bahan tambah atau filler sehingga bahan tambah dan logam induknya meleleh dan menyatu dengan baik. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Ya, dilakukan penambahan pada lubangnya, dan ini adalah hasil akhir dari plug welding atau las isi. Teknik pengelasan dasar yang keempat adalah spot welding atau las titik. Las titik adalah merupakan jenis las resistansi atau las tahanan listrik. Benda kerja berupa plat yang akan disambung dijepit dengan kawat las dari paduan tembaga, kemudian dalam waktu yang singkat dialiri arus listrik yang besar. Nah, karena aliran listrik yang besar yang berada di antara kedua kawat las tadi harus melalui logam atau plat yang dijepit, maka timbul panas pada logam yang dijepit tadi. Kemudian logam tersebut akan meleleh keduanya dan menyatu sehingga tersambunglah kedua plat tadi. Pada tempat kontak antara kawat las dan plat logam juga terjadi panas karena tahanan listrik, namun tidak sampai mencairkan logam karena ujung-ujung kawat las memang sengaja didinginkan. Untuk contoh proses penyambungan menggunakan las titik adalah seperti yang terlihat pada video. Oke, jadi intinya las titik itu memang digunakan untuk menyambung dua buah plat tipis. Jika sebelumnya kita telah membahas teknik-teknik pengelasan, maka di topik yang kedua ini kita akan membahas jenis-jenis sambungan. Terdapat 5 jenis sambungan dasar dalam pengelasan, yaitu jenis yang pertama adalah butt joint. Butt joint merupakan sambungan di mana kedua benda berada pada bidang yang sama dan disambung pada kedua ujungnya. Jadi kalau kita lihat di sini,
kedua benda ini ujungnya berada pada tempat yang sama, tidak berhimpit, jadi dia ujungnya berada sejajar. Nah, seperti ini ya, tidak berhimpit, tidak bertumpuk maksud saya, tidak bertumpuk atau tidak lapping seperti ini, tidak seperti ini. Jadi ujungnya berjejer, ujung 1 dan ujung 2 ini berjejer, ini ujung 1, ini ujung 2 berjejer atau sejajar. Nah, dalam aplikasinya jenis sambungan ini terdapat berbagai macam jenis kampuh atau groove. Jadi dalam pengaplikasiannya dia bisa digunakan berbagai macam jenis kampuh atau groove. Seperti yang terlihat pada gambar, bisa menggunakan single bevel groove. Jadi kita bisa menggunakan single bevel groove. Atau mungkin double bevel groove. Jadi nanti pengelasan ada di sini dan pengelasan ada di sini. Atau mungkin single V groove. Jadi pengelasan ada di sini. Atau mungkin double V groove. Pengelasan nanti ada di sini dan di sini. Dan seterusnya. Jenis sambungan yang kedua adalah lap join. Lap join merupakan sambungan yang terdiri dari dua buah benda kerja yang saling bertumpukan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau butt join bendanya sejajar, namun kalau lap join dia bendanya adalah bertumpukan. Ini benda kerja 1, ini 2. Ya, ini benda kerja 1, ini 2. Jadi dia posisinya bertumpuk. Nah, teknik pengelasan yang dapat digunakan yang kita bahas sebelumnya di topik pembahasan yang pertama, yang dapat diaplikasikan pada lap join adalah teknik pengelasan fillet. Jadi nanti pengelasannya kemungkinan ada di sini. Nah, ini di sini pengelasan fillet, di mana bentuk sambungannya itu adalah membentuk seperti segitiga. Nah, misalnya contoh yang B, berarti nanti sambungannya bisa berbentuk fillet menggunakan teknik fillet di sini dan di sini. Nah, seperti ini. Dan yang C juga sama, nanti sambungannya akan ada di sini. Jenis sambungan yang ketiga adalah T-join. T-join merupakan sambungan di mana salah satu benda kerjanya itu adalah tegak lurus terhadap benda lain, sehingga membentuk huruf T. Nah, seperti ini. T-join ini cara menyambungnya atau cara teknik pengelasannya adalah bisa menggunakan teknik pengelasan fillet di sini dan di sini, atau bisa juga menggunakan teknik pengelasan kampuh. Ini contohnya, ini ada kampuh bevel groove di sini. Nah, ini ada kampuhnya, ini ada kampuh. Ini adalah J groove atau kampuh J, Itu adalah T-join. Jenis sambungan yang keempat adalah edge join, di mana edge join ini merupakan sambungan di mana kedua bendanya sejajar satu sama lain dengan catatan salah satu ujung dari kedua benda tersebut berada pada level atau tinggi yang sama. Nah, ini salah satu ujungnya itu tingginya harus sama. Nah, ini dengan ini tingginya sama. Ini dengan ini tingginya sama. Ini dengan ini tingginya sama. Ini dengan ini ujungnya juga tingginya sama. Nah, itu adalah edge join. Teknik pengelasan yang digunakan untuk sambungan ini adalah teknik pengelasan kampuh. Jadi nanti kampuhnya ada di sini. Ini ya, yang menggunakan kampuh bevel. Ini pengelasannya ada di sini. Ini adalah untuk kampuh V, dan ini adalah kampuh C. Pengelasannya ada di sini, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jenis sambungan yang terakhir atau yang kelima adalah corner join. Corner join merupakan sambungan di mana kedua benda kerja itu membentuk sudut atau corner, sehingga keduanya dapat disambung pada bagian pojok dari sudut tersebut. Sedangkan teknik pengelasan yang digunakan
dapat menggunakan pengelasan fillet ataupun menggunakan kampuh. Ini contohnya kalau disambung menggunakan fillet bisa di sini atau di sini. Namun bisa juga menggunakan kampuh atau groove, ini contohnya. Ini adalah groove ya atau kampuh ya. Nah, ini adalah contoh groove ya atau kampuh ya. Ini groove ya. Baik. Itulah jenis sambungan yang terakhir dari 5 jenis sambungan yang telah kita pelajari untuk hari ini. Demikian perkuliahan untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Semangat selalu belajar dan sampai jumpa di perkuliahan berikutnya.